علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bahas tentang hukum membunyikan tangan ketika sholat, ya. Hukumnya ini kalau orang yang rajin baca kitab fikih, dia pasti akan tahu tidak merupakan hal yang membatalkan sholat. Karena dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada hal yang membatalkan sholat adalah bermain atau membunyikan jari. Juga dalam kitab-kitab fikih yang biasa kita baca, itu juga biasanya, kalau ini tadi sudah jelas ya, di kitab fikih itu tidak ada yang mengatakan membatalkan sholat itu membunyikan jari. Kecuali kalau itu lebih dari 3 gerakan. 1, 2, 3, ini baru Syafi'iyah batal karena 3 gerakan, 1, 2, 3 kan gitu. Tapi kan ikhtilaf masalah gerakan ini. Jadi masuknya itu di gerakan, bukan di bunyinya atau bukan di memainkannya. Gitu. Jadi kalau Syafi'iyah menggerakkan, kalau gini misalkan krek, kan langsung berapa ini? Langsung 8, 9, 8. Iya, ya langsung ya batal, langsung bersamaan krek ini. Paham ya? Tapi ya nggak tahu ya, kalau gini kan bukan menggerakkan jarinya, tapi menggerakkan ininya ya. Jadi terserah, ini kan makanya saya bilang hukum menggerakkan tubuh lebih dari 3 ini mahalun nazar gitu. Jadi kalau begini sampai 1000 nggak apa-apa. Kalau gini sampai 1000 juga nggak apa-apa ini. Tapi kalau gini 1, 2, 3 batal karena dianggap sudah banyak. Atau 1, 2, 3 batal karena dianggap banyak. Tapi kalau gini itu nggak apa-apa. Ini mahalun nazar, maka ulama ikhtilaf dalam hal ini. Mazhab Malikiyah wis nggak ada hitungan 1, 2, 3. Yang penting pokoknya masih pantas dilakukan dalam sholat dan tidak lago, tidak main-main, sudah nggak membatalkan. Nggak main-main loh ya, nggak main-main. Kalau main-main jelas batal karena dia ada unsur main-mainnya di situ. Kamu sholat Allahu Akbar nggak batal karena memang seri tenggorokan. Tapi kalau kamu sholat kok main-main, ada orang misalkan ya, baru datang bawa makanan, batal. Dia ini batal karena bermain-main dia. Paham? Itu. Bahkan sholat ketika berbicara kalau tidak sengaja dan sedikit tidak batal, jelas itu. Ya. Jadi kalau kertek-kertek ini kalau main-main jelas batal. Yang batalnya itu main-mainnya itu ya. Terus kemudian di kitab fikih kan ada itu ya, sesuatu yang melakukan perbuatan yang tidak dalam sholat, itu membatalkan sholat itu. Sudah. Kemudian kalau misalkan ceduk gini ya, berurutan membatalkan Syafi'iyah. Kalau yang lainnya tidak membatalkan. Nah sekarang bagaimana, langsung saja kita kepada membunyikan. Bunyinya sekarang gimana? Misalkan dia itu pinter, Syafi'iyah. Oh saya ikut Syafi'iyah. Ceduk, agak lama, ceduk, agak lama, ceduk, agak lama, ceduk. Sampai kunut baru selesai 10. Allahumma hadina fi man hadait, ceduk. Wa afina fi man afait, ceduk. Misalkan ya, pas, kan nggak batal. Ya, oke. Dia kan pinter kan mengalibi itu. Ya. Kalau soal itu kan kenapa itu batal? Karena tidak boleh mengeluarkan suara. Itu jelas dalam kitab fikih ya. Ingat ya. Mengeluarkan suara itu nggak boleh. Tapi kalau ceduk ini tergantung. Kalau ini main-main jelas tuh karena dia. Tapi kalau ini kan lago itu kan nggak main-main, beda sama main-main tadi. Sudah, kita lihat lagi. Ada sebuah hadis, ini hadisnya tidak dhaif, apalagi palsu tidak. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan sebuah riwayat mengatakan bagaimana? Shallaitu ila jambi Ibni Abbas, saya sholat di samping Ibnu Abbas, fa faqa'tu asabi'i. Nah, main-main jari-jarinya, ya. Fa faqa'tu ini artinya apa? Nah, membunyikan asabi'i, jari-jari saya. Falamma qadaitu sholata, ketika saya sudah selesai sholat, qala Ibnu Abbas mengatakan la ummalaka. La ummalaka ini artinya ya bukan kamu nggak punya ibu, artinya itu ya kayak jelek, kamu ini kok begitu lah, bahasanya gitu. Kamu ini nggak bener kan gitu ya. Tuqti'u asabi'aka wa anta fi sholat. Kamu kok bisa begitu sih? Sholat kok pakai mainan jari. Tapi kan nggak disuruh ngulangi kan? Tidak. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Riwayat Mu'adz bin Anas, beliau mengatakan gimana? Ad-dhahiku fis sholati wal multafitu
wal mufarqi'u asabi'ahu bimanzilatin wahidah. Hadis Imam Ahmad, Imam Daruqutni juga mengatakan begitu. Orang yang tertawa dalam sholat, artinya apa? Jadi diimpet. Kalau keluar suara jelas batal, itu kita i'ana menuin keluar itu. Kalau ada suaranya batal. Tapi kalau masih mesam-mesem ditahan diimpet, misalnya sholat kok diimpet ketawa itu kan ya, nggak batal. Tapi kalau sampai keluar baru batal. Wal multafid, noleh-noleh gini nggak batal. Ya, ad-dhahik fi shalah wal multafid gini nggak batal. Saya mesam gini nggak batal. Nggak batal. Tapi yang batal itu kalau badan. Badan itu patokannya di dada. Jadi kalau sampai batal. Tapi kalau masih gini aja disenggol-senggol gini nggak apa-apa. Tapi kalau mainan ya beda lagi deh. Olahraga sekalian supaya kaku jadi anak. Kaku ini bukan. Ya, ngawur. Ya. Nah, jadi kalau begini baru batal. Dada. Jadi kalau iltifat nggak batal. Wal mufarqi'u asabi'ahu, dan orang yang membunyikan jari-jarinya biman zilatin wahidah, itu satu posisi. Nggak bagus. Dalam Bulughul Maram, saya coba dicek lagi di Bulughul Maram, orang yang sholat itu melihat langit, kata Rasulullah, semoga Allah nggak mengembalikan pandangannya. Kalau sholat itu begini, nggak penting maksudnya ya, nggak ada perlu kok begini. Oh, semoga Allah nggak mengembalikan pandangannya. Tapi itu kan tidak membatalkan sholat. Tapi kan jelek gitu. Jelek sekali. Sangat jelek ya, wis itu. Ketiga ada hadis lagi. Hadis dari Ibnu Majah. La tufaqi' faqqa yufaqi'. Artinya bisa merenggangkan, di sini juga artinya membunyikan la tufaqi', merenggangkan juga bisa ya. La tufaqi' asabi'aka wa anta fis shalah. Jangan engkau renggangkan jari-jarimu dalam sholat. Bukan renggangkan, ya mainan. Jangan bunyikan mainanmu ketika sholat. Ini larang dari Rasulullah. Nah, kalau sudah larangan, berarti kalau hukum usul fikihnya ada banyak kemungkinan. Bisa makruh, bisa haram. Tapi di sini ulama menegaskan wa nuqila fid dirayah al-ijma'u ala karahatiha. Dan sudah dinukil oleh ulama mengatakan secara ijma' itu dimakruhkan. Firqatul asabi' ya, la tubtilus shalah, tidak membatalkan salat. Jelas ini, enggak membatalkan salat. Karena memang enggak ada dalam kitab-kitab. Walakin firqatul asabi' minal abas, termasuk yang tidak berguna. Wa idza kana dzalika fi shalatil jamaah, kan itu kan abas, minal abas. Farqi'atu ya, farqa ay farqi'u mufarqatan farqi'atu atau firqa'atu. Walakin farqa'atu al-asabi' minal abas, termasuk yang sia-sia. Wa idza kana shalat jamaah, kalau salat jamaah aujabat tashwisi ala man yasma'u firqa'ataha. Nek salat jamaah jelas itu tashwis, mengganggu, gaduh. Bayangkan semua itu ceduk. Ya apa iki? Engko di-calling kode ya, abis saya kamu. Ya tambah gak karu-karuan. Apa meneh ndok atine banter-banteran ceduk. Wah, ini ya apa ini? Bayangkan coba. Mereka sangat aujabal tashwis, pasti mengganggu itu. Maka dari itu bahwasanya perbuatan ini sangat dimakruhkan dalam sholat. Makanya termasuk orang yang tidak beruntung. Karena apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, maka dia sholatnya pun ya biasa-biasa aja, tidak bernilai. Oleh karena itu kalau sholat sekali-kali lagi jangan sampai pernah permainan jari. Paham lagi kira? Bisa harus sampaikan. Ini hukumnya makruh. Kalau sekedar satu aja, 2, 3. Tapi kalau tadi 3 membatalkan sholat. Sudah ya, saya kira demikian hukum tentang memainkan dan membunyikan jari-jari dalam, termasuk juga cekruk. Termasuk sama, habis semuanya coba, kalau boleh cekruk semua krek. Wah, ya apa. Terus tanya nggak bunyi, nggak bunyi. Mikir ini, bingung ya apa nggak bunyi, caranya bunyi. Ini malah mengganggu ini, nggak boleh ya. Pun itu harus diingat, ya. Allah bisa